Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 MKWK Bahasa Indonesia ingin menjelaskan dan menyampaikan hasil laporan proyek kami. Eh, yang pertama, latar belakang penelitian yang akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel dipersilahkan. Bentar ya, Raisa. Baik, untuk latar yang pertama itu adalah latar belakang penelitian. Jadi di sini penelitian yang kami ambil yaitu menggunakan latar belakang bahasa yang merupakan sarana dari manusia dalam berkomunikasi kepada manusia lainnya, yang mana dalam berkomunikasi dengan manusia itu membutuhkan bahasa dan agar dapat saling mengerti satu sama lain. Nah, di sini itu untuk penelitiannya kami menggunakan tema kesantunan berbahasa pada umumnya itu mengacu pada penggunaan kata-kata yang sopan digunakan secara lisan maupun tidak lisan ketika kita berkomunikasi. Lalu juga kesantunan berbahasa ini penting untuk membuat hubungan yang baik dan pengakuan dalam interaksi interpersonal yang digunakan oleh remaja sebagai penggunaan bahasa karena menggunakan nada yang kadang-kadang menggunakan nada yang tidak sopan dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal ini tuh mencakup seperti pengaruh teman sebaya, media sosial, dan juga hal-hal lainnya. Nah, pandangan remaja mengenai hal ini tuh banyak banyak remaja yang merasa bahasa ini tuh santai dan juga kadang-kadang kasar karena adanya tanda kedewasaan seperti mereka tuh mengatakan kata-kata bahasa yang kasar atau tidak sopan itu kepada orang tua dan merasa perilaku ini dan saya merasa perilaku ini mencerminkan rasa tidak hormat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aurel. Selanjutnya itu eh, eh, rumusan masalah dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Anggun. Kepada Anggun dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, rumusan masalah dan tujuan penelitian kami ini adalah yang pertama, kami mengidentifikasi kesantunan remaja dalam bahasa terhadap orang tua. Kedua, mengidentifikasi kolerasi kesantunan terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan tujuan penelitian ini adalah melalui penelitian ini kami dapat mengidentifikasikan kesantunan berbahasa remaja terhadap orang tua serta mengidentifikasi kolerasi kesantunan terhadap nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anggun yang menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Selanjutnya itu adalah gap penelitian yang akan dijelaskan oleh Fifah. Kepada Fifah dipersilahkan. Slide-nya apa? Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya itu ada gap penelitian. Penelitian ini mengenai kesantunan berbahasa remaja dalam kehidupan sehari-hari hanya terfokus dan terbatas pada penggunaan slang dan kosakata nonformal. Selain itu, penggunaan slang dan kosakata nonformal tersebut hanya berfokus pada penggunaan di dunia maya atau di dunia online. Perhatian peneliti yang hanya terfokus pada penggunaan kosa-kosa kata tersebut membuat kurangnya penelitian-penelitian terhadap penggunaan bahasa yang santun pada dunia yang sebenarnya. Penggunaan kata umpatan dan intonasi
ekspresi serta bahasa tubuh ketika berbicara dengan lawan bicara, terutama kepada orang tua. Selain itu, kehidupan sosial remaja sekarang yang tidak hanya terfokus pada dunia nyata, namun juga dunia maya. Dalam artian, media sosial membuat remaja sering membawa gaya berbicara pada dunia online ke dunia nyata. Hal ini menunjukkan menurunnya kesadaran remaja untuk berkomunikasi yang tepat di dunia nyata. Sehingga melalui penelitian yang akan kami lakukan, kami akan mengisi kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Afifah karena menjelaskan gap penelitian. Selanjutnya itu adalah metode penelitian yang akan dijelaskan oleh Damai. Pada Damai dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk metode penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan observasi. Dengan sumber data kami berasal dari kolom komentar berbagai platform media sosial seperti TikTok, X, dan Instagram. Nah, komentar-komentar tersebut akan kami screenshot dan kemudian kami analisis dan kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori etika dan santun remaja terhadap orang tua. Kemudian, peneliti juga menggunakan beberapa jurnal resmi untuk menganalisis data yang peneliti observasi pada penelitian. Kemudian kami juga menggunakan yang seperti sudah disampaikan tadi, jurnal untuk sebagai rujukan dalam pembuatan penelitian ini. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Terima kasih kepada Damai. Selanjutnya itu adalah analisis dan hasil yang akan dijelaskan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Boleh slide, oke. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dan hasil penelitian. Yang pertama, analisis. Seperti yang sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, kami mengobservasi komentar-komentar yang ada di media sosial yang sedang tren digunakan oleh masyarakat pada saat ini, terutama generasi muda. Nah, 3 platform yang kami pilih yaitu Instagram, TikTok, dan X. Alasan kami memilih 3 platform ini karena berdasarkan data yang ada di media sosial dan penelitian lainnya, X, TikTok, dan Instagram adalah 5 platform dengan pengguna terbanyak yang ada di dunia setelah Facebook dan YouTube. Setelah Facebook dan WhatsApp. Dan TikTok, X, dan Instagram ini juga bersifat umum. Jadi semua orang dapat berkomentar secara bebas di postingan orang lain. Tidak seperti WhatsApp yang mensyaratkan kontak terlebih dahulu. Selanjutnya, kami mengobservasi kurang lebih 130 komentar dari berbagai media sosial tersebut untuk memastikan bahwa objek yang kami survei itu sudah cukup luas, sudah cukup banyak, dan tidak terkonsentrasi di satu komunitas atau satu jenis kolom komentar saja. Selanjutnya, setelah mengobservasi kolom komentar di berbagai media sosial yang sudah disebutkan sebelumnya, didapatkanlah hasil peneliti mengklasifikasikan komentar-komentar yang diamati tadi atau diobservasi tadi ke dalam beberapa jenis berdasarkan nilai kesopanan yang terkandung dalam komentar tersebut. Yang pertama, komentar yang santun secara bentuk dan nilai. Maksudnya, komentar ini memiliki tata bahasa yang santun dan nilai dan makna yang terkandung dalam kalimat itu juga santun. Selanjutnya, yang kedua, komentar yang santun secara tata bahasa namun tidak santun secara pemaknaan. Nah, komentar ini mungkin secara penyusunan kata dan penggunaan katanya itu santun dan baku secara bahasa, secara KBBI. Tapi makna yang dikandung dalam komentar tersebut tidak baik untuk diucapkan atau ditujukan kepada seseorang. Yang ketiga, komentar yang santun secara pemaknaan tapi tidak secara tata bahasa. Maksudnya, mungkin menurut tren yang berlaku zaman sekarang itu biasa-biasa aja.
dinormalisasikan. Tapi secara nilai kesantunan yang sebenarnya itu tidak santun. Secara tata bahasa KBBI-nya tidak benar gitu. Tapi dimaknai dan dinormalisasikan secara benar oleh tren sekarang. Yang keempat, komentar yang memang tidak santun dan tidak baik secara tata bahasa maupun pemaknaan. Boleh next slide, operator? Nah, boleh next slide lagi. Ini udah jelaskan. Belum. Kesantunan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang ujaran kebencian dan kesantunan berbahasa. Terkadang orang menyamakan antara suatu bahasa yang tidak santun dengan ujaran kebencian. Karena memang jika dilihat secara sekilas aja, memang sulit membedakan antara ujaran kebencian dengan suatu komentar atau ucapan tidak santun. Tapi jikalau kita mencermati lagi, sebenarnya terdapat satu perbedaan atau beberapa perbedaan yang dapat kita jadikan ciri khas untuk membedakan antara suatu komentar atau ujaran yang tidak santun dengan ujaran kebencian. Yang paling menonjol yaitu kalau komentar yang tidak santun itu cuman tidak baik secara penyampaian, dan tidak bermaksud untuk menyerang seseorang. Sedangkan ujaran kebencian memang ditujukan untuk menyerang seseorang atau melemahkan seseorang atau suatu kelompok. Selanjutnya, kalau yang tidak santun ini mungkin bisa terjadi secara tidak sengaja karena mungkin kurangnya pengetahuan, kurangnya pembiasaan. Kalau ujaran kebencian seharusnya atau normalnya dilakukan dengan sadar karena sudah memiliki tujuan untuk melemahkan seseorang. Boleh next slide, Pastor? Nah, di sini kami juga mencantumkan contoh-contoh komentar yang kami observasi, walaupun tidak semuanya. Di situ ada di sumber pertama itu dari TikTok, yang sumber kedua itu dari Instagram. Boleh di next, Pastor? Nah, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zaki yang sudah menjelaskan tentang analisis dan hasil. Selanjutnya itu adalah penjelasan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Aurel. Kepada Aurel disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini kesimpulan yang kita bisa ambil dari penelitian ini yaitu didapatkan dalam melakukan analisis tentang pengimplementasian nilai kesantunan berbahasa oleh generasi muda, terutama remaja dalam berkomentar di platform media sosial serta membedakan antara komentar yang tidak sopan dengan ujaran kebencian, yaitu hasil penelitian dapat menjadi tolak ukur penghayatan dan penerapan nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya pada sila kedua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aurel yang telah menjelaskan kesimpulan. Selanjutnya itu adalah penjelasan saran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh next. Diharapkan agar semua generasi muda, terutama remaja, dapat menerapkan penggunaan bahasa yang santun sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak hanya sekedar mengetahui saja, tetapi dapat melaksanakan dalam kehidupan. Serta diharapkan remaja dapat mengevaluasi diri bahwa penggunaan bahasa yang santun itu penting untuk menjalin komunikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian laporan hasil proyek MKWK Bahasa Indonesia dari kelompok 6 MKWK Bahasa Indonesia.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.